Ubah hidup dan tim Anda dari sibuk menjadi produktif. Bab 2. Tim, keamanan psikologis di Google dan Saturday Night Live. Julia Rozovsky berusia 25 tahun dan tidak tahu harus melakukan apa dalam hidupnya. Ketika dia memutuskan sudah saatnya berubah. Dia adalah lulusan S1 Tufts di bidang matematika dan ekonomi yang pernah bekerja di perusahaan konsultasi, yang baginya tidak memuaskan. Dia kemudian menjadi peneliti bagi 2 profesor di Harvard, yang merupakan pengalaman menyenangkan namun bukan karir jangka panjang. Mungkin pikirnya dia cocok bekerja di perusahaan besar, atau barangkali dia seharusnya menjadi seorang akademisi, atau dia harus bergabung dengan perusahaan rintisan teknologi. Semuanya sangat membingungkan baginya. Maka dia mengambil pilihan yang membuat dia tak harus memutuskan. Dia mendaftar ke sejumlah sekolah bisnis dan diterima di Yale School of Management untuk tahun ajaran 2010. Dia muncul di New Haven dalam kondisi siap menjalani pertemanan dengan teman sekelasnya dan seperti semua mahasiswa baru, dimasukkan ke dalam satu kelompok belajar. Kelompok itu pikirnya akan menjadi bagian penting pendidikannya. Mereka akan menjadi teman akrab dan belajar bersama-sama, mendebatkan permasalahan penting, dan saling membantu mencari tahu mereka seharusnya menjadi apa. Kelompok belajar ibarat ritus pendewasaan bagi kebanyakan program MBA. Cara bagi para mahasiswa untuk berlatih bekerja dalam tim. Di Yale, setiap kelompok belajar memiliki jadwal kuliah yang sama dan bekerja sama dalam setiap tugas kelompok, kata salah satu situs web perguruan tinggi. Kelompok belajar disusun secara berhati-hati untuk menyatukan mahasiswa dengan beraneka ragam latar belakang, baik dari segi profesi maupun budaya. Setiap hari, saat makan siang atau setelah makan malam, Julia dan keempat anggota lain kelompok belajarnya akan berkumpul untuk membahas pekerjaan rumah dan membandingkan lembar kerja, menyusun strategi untuk ujian yang akan datang, dan bertukar catatan kuliah. Sejujurnya, kelompoknya tidak sangat beraneka ragam. 2 di antara mereka tadinya konsultan manajemen seperti Julia. Yang satu lagi pernah bekerja di perusahaan rintisan. Mereka semua cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan terbuka. Julie berharap kemiripan itu akan membuat mereka mudah menjalani pertemanan. Ada banyak orang yang mengatakan sejumlah sahabat terbaik mereka di sekolah bisnis berasal dari kelompok belajar. Namun, itu tidak berlaku bagi saya. Nyaris sedari awal, kelompok belajar itu terasa bagaikan siksaan stres harian. Saya tak pernah merasa sepenuhnya rileks, Julia bercerita kepada saya. Saya selalu merasa harus membuktikan diri. Dengan segera muncul dinamika yang menyudutkannya. Semua orang ingin menunjukkan bahwa dirinya merupakan pemimpin. Sehingga ketika para dosen memberikan tugas kelompok, ada perebutan tak kentara demi menjadi penanggung jawab tugas tersebut. Anggota kelompok saya akan mencoba menunjukkan kewenangan dengan cara berbicara lebih keras atau adu mulut. Ketika mereka harus membagi-bagi tugas proyek, terkadang satu anggota kelompok terlebih dahulu menetapkan pembagian itu, dan yang lain akan mengkritik pembagian tersebut, lantas yang lain lagi akan mengklaim kewenangan atas salah satu bagian proyek tersebut. Kemudian, semua orang berlomba-lomba menyambar bagian masing-masing. Mungkin saya sendiri yang lemah keyakinan, namun saya selalu merasa harus berhati-hati agar jangan sampai membuat kesalahan saat ada mereka. Tutur Julia. Anggota kelompok saya kritis terhadap satu sama lain, namun mereka akan menyamarkan seolah-olah mereka hanya bercanda, dan kelompok saya pun menjadi pasif agresif. Saya sudah berharap akan berteman dengan kelompok saya. Saya benar-benar kecewa karena kami tidak bisa akrab. Maka Julia mulai mencari kelompok lain yang mau menerimanya
cara lain untuk berteman dengan rekan sekelasnya. Ada yang menyebutkan bahwa sejumlah mahasiswa sedang membentuk tim untuk turut serta dalam kompetisi kasus, di mana para mahasiswa sekolah bisnis mengajukan solusi inovatif bagi masalah bisnis sungguhan. Tim peserta akan menerima satu studi kasus, menghabiskan beberapa minggu menyusun rencana bisnis, dan kemudian menyerahkannya kepada juri yang terdiri atas sejumlah eksekutif dan profesor kenamaan. Kontes itu disponsori oleh berbagai perusahaan dan ada uang hadiah atau kadang pekerjaan yang ditawarkan kepada pemenang kompetisi. Julia pun bergabung. Yale membina sekitar selusin tim kompetisi kasus yang berbeda. Julia bergabung dengan tim yang mencakup seorang mantan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat, seorang peneliti wadah pemikir, direktur lembaga nirlaba pendidikan kesehatan, dan seorang manajer program pengungsian. Tidak seperti kelompok belajarnya, semua orang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi sedari awal mereka menyambung. Setiap kali ada kasus baru tiba, tim itu akan berkumpul di perpustakaan dan langsung beraksi, menghabiskan berjam-jam rembuk soal pilihan yang ada, juga membagi tugas penelitian yang menulis. Kemudian mereka akan bertemu lagi dan lagi. Salah satu kasus terbaik yang kami kerjakan adalah mengenai Yale sendiri. Ada toko kudapan yang dijalankan mahasiswa, namun universitas mengambil alih penjualan makanan sehingga sekolah bisnis mensponsori kontes untuk mengangkat pamor toko tersebut. Kami bertemu setiap malam selama seminggu. Saya berpendapat kami harus mengisi toko tersebut dengan bilik tidur. Sementara yang lain berkata toko tersebut seharusnya dijadikan ruang permainan. Juga ada yang punya gagasan soal wadah pertukaran baju. Kami memiliki banyak gagasan gila. Tidak ada yang pernah meremehkan saran, bilik tidur sekalipun. Kelompok belajar Julia sebagai bagian tugas kuliah mereka. Juga cukup banyak yang melakukan urun rembuk. Namun, kalau aku pernah menyebutkan sesuatu semacam bilik tidur, akan ada yang memutar-mutar matanya dan mengangkat 15 alasan mengapa gagasan itu dungu. Gagasan itu memang dungu, namun tim kasusku menyukainya. Kami selalu menyukai gagasan dungu satu sama lain. Kami menghabiskan waktu sejam memikirkan bagaimana bilik tidur bisa mendulang uang dengan cara menjual aksesoris seperti sumbat telinga. Pada akhirnya, tim kasus Julia menyepakati gagasan mengubah toko mahasiswa itu menjadi pusat kebugaran mikro dengan sejumlah kelas latihan dan beberapa mesin kebugaran. Mereka menghabiskan berminggu-minggu meneliti model penetapan harga dan menghubungi pembuat peralatan. Mereka memenangkan kompetisi itu dan pusat kebugaran mikro itu masih ada kini. Tahun itu juga, tim kasus Julia menghabiskan 1 bulan lain mempelajari cara berekspansi bagi jejaring minimarket ramah lingkungan di North Carolina. Kami harus menganalisis 2 lusin rencana, tutur Julia. Banyak di antaranya ternyata tidak masuk akal. Ketika tim itu pergi ke Portland, Oregon untuk mempresentasikan saran akhir mereka, pendekatan pertumbuhan lambat yang mengutamakan banyaknya pilihan makanan sehat di jejaring toko tersebut. Mereka mendapat peringkat pertama se-Amerika Serikat. Kelompok belajar Julia bubar pada semester kedua. Julia dial setelah satu persatu anggota tak lagi datang ke pertemuan. Tim kompetisi kasus malah bertambah besar karena mahasiswa baru ingin bergabung juga. Kelompok inti yang terdiri atas 5 teman setim, termasuk Julia, tetap terlibat selama mereka masih berada di Yale. Orang tersebut menjadi sejumlah sahabat terdekatnya. Mereka saling menghadiri pernikahan dan saling berkunjung ketika jalan-jalan. Mereka saling menelpon untuk meminta nasihat perihal karir dan berbagi lowongan kerja. Julia selalu keheranan, memikirkan betapa berbeda rasanya kedua tim tersebut.
Kelompok belajarnya terasa membuat stres karena setiap orang selalu sikut-sikutan demi menjadi pemimpin dan saling mengkritik gagasan. Tim kompetisi kasusnya terasa menarik karena semua orang saling dukung dan antusias. Tapi, kedua kelompok itu pada dasarnya terdiri atas jenis orang yang sama. Mereka semua cemerlang dan semua orang yang menyenangkan di luar urusan tim. Tidak ada alasan mengapa dinamika di dalam kelompok belajar Julia harus sedemikian kompetitif. Sementara kebudayaan tim kasusnya sedemikian santai. Aku tidak paham mengapa segala sesuatu menjadi sedemikian berbeda, kata Julia kepada saya. Tidak tampak ada yang mengharuskan bahwa mesti seperti itulah yang terjadi. Setelah wisuda, Julia bekerja di Google dan bergabung dengan kelompok People Analytics perusahaan tersebut, yang ditugasi mempelajari nyaris setiap aspek mengenai bagaimana pegawai menghasilkan waktu mereka. Ternyata yang harus dilakukan dengan hidupnya adalah menggunakan data untuk mencari tahu mengapa orang berperilaku tertentu. Selama 6 tahun berturut-turut, Google dinobatkan oleh Fortune sebagai salah satu tempat kerja terbaik di Amerika. Eksekutif Google percaya hal itu karena meskipun telah tumbuh sehingga memiliki 53.000 pegawai, Google telah memberi banyak sekali sumber daya untuk mempelajari kebahagiaan dan produktivitas pekerjaannya. Kelompok People Analytics, bagian divisi sumber daya manusia Google, membantu mengkaji apakah pegawai puas dengan bos dan rekan-rekan kerjanya. Apakah mereka merasa bekerja berlebihan, tertantang secara intelektual, dan dibayar dengan pantas? Apakah keseimbangan kerja hidup mereka memang benar seimbang? Juga ratusan variabel lain. Divisi itu membantu pengambilan keputusan untuk memperkerjakan dan memecat orang. Dan analisisnya menyediakan wawasan mengenai siapa yang harus dinaikkan jabatannya dan siapa yang barangkali telah menanjak terlalu cepat. Dalam tahun sebelum Julia bergabung dengan kelompok tersebut, People Analytics telah menentukan bahwa Google perlu mewawancarai seorang pelamar kerja 4 kali saja untuk memprediksi, dengan tingkat keyakinan 86%, apakah mereka pantas untuk diterima. Divisi tersebut telah sukses mendorong peningkat cuti hamil berbayar dari 12 menjadi 18 minggu sebab model komputer mengindikasikan perubahan tersebut akan mengurangi frekuensi pengunduran diri karyawati yang baru melahirkan sebesar 50%. Di tingkat yang paling dasar, tujuan divisi tersebut adalah membuat hidup di Google sedikit lebih baik dan jauh lebih produktif. Dengan cukup data, People Analytics percaya bahwa nyaris semua teka-teki perilaku bisa dipecahkan. Ikhtiar terbesar People Analytics dalam beberapa tahun terakhir adalah satu penelitian sebelum diungkapkan diberi nama Sandy Project Oxygen yang mengkaji mengapa sejumlah manajer lebih efektif daripada yang lain. Pada akhirnya, para peneliti mengidentifikasi 8 keterampilan kritis manajemen. Oksigen adalah keberhasilan besar bagi kami, kata Albert Dubai, salah seorang manajer People Analytics. Proyek tersebut membantu menjernihkan apa yang membedakan manajer yang baik dari semua orang lain dan bagaimana kami bisa membantu orang untuk meningkatkan diri. Bahkan, proyek itu sedemikian berguna sampai pada sekitar waktu yang sama dengan diterimanya Julia. Google mulai upaya besar-besaran lain diberi nama Sandy Project Aristotle. Dubai dan koleganya telah menyadari bahwa banyak pegawai Google dalam survei perusahaan terus-menerus menyebutkan arti penting tim mereka. Google akan mengatakan hal seperti, "Saya punya manajer yang hebat, namun tim saya tidak pernah klop." Atau, "Manajer saya biasa-biasa saja, namun bukan masalah karena tim saya sedemikian kuat," tutur Dubai. Hal itu membuka mata kami, sebab proyek Oksigen tadinya mempelajari soal kepemimpinan, namun tidak fokus ke bagaimana tim bekerja, atau
Apakah ada campuran optimal dari berbagai jenis orang ataupun latar belakang? Dubai dan koleganya ingin mencari tahu bagaimana membangun tim yang sempurna. Julia menjadi salah satu peneliti yang menggarap upaya tersebut. Proyek itu dimulai dengan kajian ekstensif kepustakaan akademik. Sejumlah ilmuwan telah menemukan bahwa tim berfungsi paling baik ketika terdiri atas kumpulan orang dengan tingkat ekstroversi dan introversi yang sama. Sementara, yang lain menemukan bahwa keseimbangan kepribadian adalah kuncinya. Ada penelitian mengenai arti penting rekan setim yang memiliki selera dan hobi yang sama, sementara yang lain mengutarakan pentingnya keanekaragaman di dalam tim. Sejumlah kelompok menyarankan bahwa tim membutuhkan orang yang senang bekerja sama. Yang lain mengatakan tim lebih sukses bila individu anggotanya bersaing secara sehat. Dengan kata lain, literatur akademik sungguh karut-marut. Maka, proyek Aristotle menghabiskan 150 jam lebih menanyai para pegawai Google apa yang mereka pikir menjadikan suatu tim efektif. Kami mempelajari bahwa tim itu tergantung kepada siapa yang melihatnya. Satu kelompok mungkin dari luar tampak bekerja dengan sangat baik, padahal di dalam semua orang menderita. Pada akhirnya, proyek tersebut menetapkan kriteria untuk mengukur keefektifan tim berdasarkan faktor eksternal, misalnya apakah kelompok itu mencapai target penjualan, maupun variabel internal, misalnya seberapa produktif anggota tim merasa. Kemudian, kelompok Aristotle mulai mengukur segala sesuatu yang mereka bisa. Para peneliti mengkaji seberapa sering rekan sistem bergaul di luar kerja dan bagaimana anggota tim berbagi tugas. Mereka menggambar diagram rumit untuk menunjukkan tumpah tindih keanggotaan tim. Dan kemudian membandingkan diagram itu dengan statistika mengenai kelompok mana yang melampaui target departemen masing-masing. Mereka mempelajari seberapa lama tim bertahan dan apakah keseimbangan gender berdampak pada keefektifan. Tapi, tak peduli bagaimana mereka menyusun data, nyaris mustahil menemukan pola ataupun bukti apapun bahwa komposisi tim berkorelasi dengan keberhasilannya. Kami mempelajari 180 tim dari setiap bagian perusahaan, kata Dubai. Kami punya banyak data, namun tidak ada apapun yang menunjukkan bahwa campuran tipe kepribadian atau keterampilan atau latar belakang tertentu sebagai penyebab kesuksesan. Bagian siapa dalam rumus itu tampaknya tidak penting. Sejumlah tim Google yang produktif, misalnya, terdiri atas kawan yang berolahraga bersama di luar saat kerja. Yang lain terdiri atas orang yang pada dasarnya merupakan orang-orang asing di luar ruang rapat. Sejumlah kelompok lebih menyukai manajer yang kuat, yang lain menginginkan struktur yang lebih datar. Yang paling memusingkan, terkadang dua tim memiliki komposisi nyaris identik, dengan keanggotaan yang bertumpang tindih, namun memiliki tingkat keefektifan bagai langit dan bumi. Di Google, kami jago menemukan pola. Tidak ada pola kuat dalam hal ini. Maka, proyek Aristotle beralih ke pendekatan berbeda. Ada kumpulan penelitian akademik kedua yang fokus ke apa yang dikenal sebagai norma kelompok. Kelompok apapun, lama-kelamaan, mengembangkan norma bersama mengenai perilaku yang pantas. Tulis satu tim ahli psikologi dalam Sociology of Sport Journal. Norma adalah tradisi, standar perilaku, dan aturan tak tertulis yang mengatur bagaimana kita berfungsi. Ketika suatu tim mencapai konsensus tak terucapkan bahwa menghindari keterselisihan lebih berharga daripada perdebatan, itulah norma. Bila suatu tim mengembangkan budaya yang mendorong perbedaan opini dan menolak pemikiran kompak sekelompok, itu juga yang sedang bekerja.
Anggota tim mungkin berperilaku tertentu. Sebagai individu, mereka mungkin menentang otoritas atau lebih suka bekerja sendiri. Namun, kerap kali dalam kelompok ada seperangkat norma yang mengalahkan kesukaan itu dan mendorong kepatuhan kepada tim. Para peneliti proyek Aristoteles kembali menelusuri dan menganalisis data mereka lagi. Kali ini mencari norma. Mereka menemukan bahwa sejumlah tim secara konsisten memungkinkan anggotanya saling menyela. Yang lain memberlakukan bicara bergiliran. Sejumlah tim merayakan ulang tahun anggota dan mengawali setiap rapat dengan beberapa menit obrolan santai. Yang lain langsung mulai bekerja. Ada tim dengan anggota ekstrovert yang patuh mengikuti norma kalem grup setiap kali mereka berkumpul. Dan ada pula tim di mana anggota introvert menjadi terbuka begitu rapat dimulai. Data mengindikasikan bahwa sejumlah norma secara konsisten berkorelasi dengan keefektifan tim. Seorang insinyur, misalnya, menyampaikan kepada para peneliti bahwa pemimpin timnya langsung dan berterus terang menciptakan ruang aman bagi kita untuk mengambil risiko. Dia juga menyediakan waktu untuk menanyakan kabar kita, mencari tahu bagaimana dia bisa membantu kita dan mendukung kita. Kelompoknya adalah salah satu yang paling efektif di dalam Google. Di sisi lain, seorang insinyur mengatakan kepada para peneliti bahwa pemimpin itu memiliki kendali emosi yang payah. Dia gampang panik gara-gara perkara sepele dan terus mencoba memegang kendali. Saya sebal kalau mengemudi didampingi dia, sebab dia terus-menerus mencoba menyambar setir dan menabrakkan mobil. Tapi, para pegawai paling sering membicarakan mengenai bagaimana rasanya berbagi tim. Itu masuk akal sekali bagi saya. Barangkali, karena pengalaman saya di Yale, kata Julia, saya pernah berada dalam tim yang membuat saya merasa benar-benar letih, maupun tim yang memberi saya sedemikian banyak energi. Ada bukti kuat bahwa norma kelompok berperan kritis dalam membentuk pengalaman emosional keikutsertaan dalam tim. Penelitian oleh para ahli psikologi di Yale, Harvard, Berkeley, University of Oregon, dan tempat lain mengidentifikasikan bahwa norma menentukan apakah kita merasa aman atau terancam, gugup atau bergairah, dan termotivasi atau ciut gara-gara rekan setim kita. Kelompok belajar Julia di Yale, misalnya, terasa melelahkan karena normanya berebut tumpuk kepemimpinan. Tekanan untuk terus-menerus menunjukkan keahlian, kecenderungan untuk mengkritik, membuatnya selalu siaga. Sementara, norma tim kompetisi kasusnya, antusiasme atau gagasan sesama, menahan kritik, mendorong orang untuk maju sebagai pemimpin, atau tetap di belakang saja semau mereka. Memungkinkan semua orang menjadi bersahabat dan bebas. Koordinasi mudah dilakukan. Norma kelompok, menurut kesimpulan para peneliti proyek Aristotle, adalah jawaban yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja tim Google. Kami akhirnya bisa mulai memahami. Kita harus mengelola bagaimana timnya, bukan siapanya. Tapi pertanyaannya adalah, norma mana yang paling penting? Penelitian Google telah mengidentifikasi lusinan norma yang tampaknya penting. Terkadang, norma itu satu tim bisa bertentangan dengan norma tim lain yang sama suksesnya. Apakah lebih baik membiarkan setiap orang berbicara banyak yang mereka mau? Atau haruskah pemimpin yang kuat mengakhiri debat yang berlarut-larut? Apakah lebih efektif bila orang saling berdebat secara terbuka? Atau haruskah konflik direndam? Norma mana yang paling krusial? Pada 1991, seorang mahasiswa PhD tahun pertama bernama Amy Edmondson mulai mengunjungi bangsal rumah sakit dengan maksud menunjukkan bahwa kerja tim yang bagus dan obat-obatan yang bagus saling mendukung.
namun data terus-menerus mengatakan dia keliru. Edmondson mempelajari perilaku organisasi di Harvard. Seorang profesor memintanya membantu penelitian tentang kesalahan medis, sehingga Edmondson yang sedang mencari topik disertasi mulai mengunjungi bangsal pemulihan, mengobrol dengan perawat, dan menelusuri laporan kekeliruan dari rumah sakit Boston. Di salah satu bangsal penyakit jantung, dia menemukan seorang perawat yang secara tidak sengaja memberi seorang pasien infus lidocaine, sejenis obat bius, bukan heparin, pengecer darah, di salah satu bangsal ortopedik. Seorang pasien diberi amfetamin, bukan aspirin. Anda bakal kaget bila tahu berapa banyak kesalahan yang terjadi setiap hari, kata Edmondson kepada saya. Bukan karena ketidakcakapan, melainkan karena rumah sakit benar-benar tempat yang rumit dan biasanya ada tim yang besar, sampai 2 lusin perawat, teknisi, dan dokter yang mungkin terlibat dalam perawatan setiap pasien. Banyak sekali kesempatan terjadinya selip. Beberapa bagian di rumah sakit yang dikunjungi Edmondson tampaknya lebih rawan kecelakaan daripada bagian lain. Bangsal ortopedik, misalnya, melaporkan rata-rata 1 kesalahan setiap 3 minggu sekali. Sedangkan bangsal penyakit jantung melaporkan 1 kesalahan nyaris setiap 2 hari sekali. Edmondson juga menemukan bahwa departemen yang berbeda-beda juga memiliki budaya yang sangat berbeda. Di bangsal penyakit jantung, perawat gemar mengobrol dan santai. Mereka bergosip di koridor dan memajang foto anak mereka di dinding. Di bangsal ortopedik, orang lebih kalem. Manajer perawat mengenakan busana kerja, bukan seragam beda, dan meminta semua orang menjaga area publik dari barang-barang pribadi dalam kesemrawutan. Barangkali Edmondson pikir dia bisa mempelajari budaya berbagi tim dan melihat apakah budaya tim ada kaitannya dengan tingkat kesalahan. Edmondson dan seorang kolega membuat survei untuk mengukur kohesi tim di berbagai bangsal. Dia meminta perawat menjabarkan seberapa sering pemimpin tim menetapkan tujuan yang jelas dan apakah rekan tim membahas konflik secara terbuka atau menghindari percakapan yang menegangkan. Dia mengukur kepuasan kebahagiaan dan motivasi diri kelompok yang berbeda-beda, dan mempekerjakan seorang asisten penelitian untuk mengamati bangsal itu selama 2 bulan. Sejumlah pemimpin telah menghadirkan iklim keterbukaan yang memudahkan pembahasan kesalahan, yang mungkin merupakan pengaruh penting terhadap tingkat kekeliruan yang terdeteksi, tulis Edmondson dalam The Journal of Applied Behavioral Science pada tahun 1996. Tapi, yang sangat mengejutkannya adalah seberapa rumit itu semua ketika dia semakin dalam mengulik. Bukan hanya tim kuat mendorong komunikasi terbuka, sementara tim lemah menghalanginya. Malah, meskipun sejumlah tim kuat membuat orang berani mengakui kesalahan, sejumlah tim lain yang juga sama kuat membuat para perawat kesulitan mengakui perbuatan keliru. Yang membedakan bukanlah kohesi tim, melainkan budaya yang dimantapkan masing-masing tim. Di salah satu bangsal dengan tim kuat, misalnya, para perawat diselai oleh seorang manajer yang turun tangan sendiri, yang secara aktif mendorong perawat mengajukan pertanyaan dan mengutarakan kekhawatiran. Dalam wawancaranya, manajer perawat menjelaskan bahwa kekeliruan sampai tingkat tertentu tak bisa dihindari terjadi, maka lingkungan yang tak menghukum penting untuk menangani kekeliruan tersebut secara produktif. Ada aturan teks tertulis di sini bahwa kami harus saling menolong dan mengecek, tutur seorang perawat kepada asisten Edmondson. Orang lebih bersedia mengakui kesalahan di sini, sebab manajer perawat mendukung kami. Antusiasme dan kesetiaan sama-sama norma yang terpuji. Para manajer tidak tahu betapa norma itu akan berdampak sedemikian berbeda terhadap perilaku orang. Ternyata itulah yang terjadi. Dalam situasi seperti itu, norma antusiasme menjadikan tim lebih baik.
norma kesetiaan menjadikan tim kurang efektif. Para manajer tidak pernah bermaksud menciptakan norma yang tak menyehatkan, tapi terkadang mereka membuat pilihan yang terlihat logis, misalnya mendorong orang untuk menyusun gagasan sebelum mempresentasikannya, yang akhirnya malah menciutkan kemampuan tim untuk bekerja sama. Ketika penelitiannya berlanjut, Edmondson menemukan sejumlah norma baik yang tampaknya secara konsisten berkaitan dengan produktivitas yang lebih baik. Di tim terbaik, misalnya, pemimpin mendorong anggota untuk berbicara. Rekan setim merasa bisa saling mengungkapkan kelemahan mereka. Orang mengatakan mereka bisa mengajukan gagasan tanpa takut akan balasan yang tidak mengenakan. Budaya tim menghalangi anggota untuk membuat penilaian yang keras. Seiring semakin panjangnya daftar norma baik, Edmondson dimulai menyadari bahwa semua norma itu memiliki kesamaan. Semuanya merupakan perilaku yang menciptakan rasa kebersamaan seraya mendorong orang untuk mengambil kesempatan. Kami menyebutnya keamanan psikologis. Keamanan psikologis adalah kepercayaan bersama yang dipegang oleh semua anggota tim bahwa kelompok tersebut merupakan tempat aman untuk mengambil risiko. Keamanan psikologis adalah rasa yakin bahwa tim tidak akan mempermalukan, menolak, ataupun menghukum seseorang karena angkat bicara. Tulis Edmondson dalam makalah tahun 1999. Keamanan psikologis menggambarkan iklim tim yang berciri adanya kepercayaan antar pribadi dan saling menghormati, di mana orang merasa nyaman menjadi diri sendiri. Untuk waktu yang lama, sungguh pertanyaan yang bernilai $1.000.000. Edmondson bertutur kepada saya, "Kami tahu pentingnya bagi rekan setim untuk terbuka pada satu sama lain. Kami tahu orang perlu merasa bahwa mereka bisa angkat bicara bila ada yang salah, namun juga perilaku yang dapat membuat orang berselisih. Kami tidak tahu mengapa ada kelompok yang anggotanya bisa berbenturan dan tetap memiliki keamanan psikologis, sementara kelompok lain terkena konflik satu kali dan langsung berantakan." Pada hari pertama audisi bagi acara televisi yang kemudian dikenal sebagai Saturday Night Live, para aktor berdatangan satu demi satu, jam demi jam, sampai rasanya audisi itu tak akan pernah berakhir. Ada 2 orang yang berperan sebagai ibu rumah tangga dari Amerika Serikat Tengah, Barat, yang bersiap-siap menghadapi bencana meteorologis tahunan. "Boleh aku pinjam hiasan mejamu untuk tornado tahun ini?" Seorang penyanyi dengan lagu gubahannya sendiri berjudul I Am Dog, yang mengolok-olok lagu pembebasan perempuan. I Am Woman. Seorang peniru bersepatu roda dan pemusik tidak terkenal bernama Meat Loaf naik panggung sekitar waktu makan siang. Aktor Morgan Freeman dan komika Larry David ada dalam daftar tunggu. Demikian juga 4 juggler dan 5 pemain pantomim. Bagi para pengamat yang telah kelelahan menyaksikan audisi tersebut, rasanya semua penghibur campur sari dan komika komedi tunggal antara Boston dan Washington DC datang ke audisi. Memang itulah yang diinginkan pencipta acara itu yang baru berusia 30 tahun, Lorne Michel. Selama 9 bulan sebelumnya, Michel telah melewati dari Bangor sampai San Diego, menyaksikan ratusan pertunjukan klub lawak. Dia mengobrol dengan para penulis dari program televisi dan radio, setiap majalah yang punya halaman humor. Tujuannya, belakangan dia berujar adalah melihat setiap orang lucu di Amerika Utara. Pada tengah hari kedua audisi, waktu sudah molor ketika seorang laki-laki menyeruak melewati pintu, melompat ke atas panggung, dan menuntut perhatian para produser. Kumis rapi melintang di wajahnya, dan dia mengenakan setelan jas 3 potong. Dia membawa sebatang payung yang terlipat dan akten tas. "Aku sudah menunggu di sana selama 3 jam, dan aku tidak mau menunggu lagi," pekiknya. "Aku bakal ketinggalan pesawat.
Dia berderap melintas panggung. "Cukup sudah, kalian sudah dapat kesempatan. Selamat siang." Kemudian dia menghabur keluar. "Apa-apaan tadi itu?" tanya seorang produser. "Oh, cuma Danny Aykroyd," jawab Michelle. Mereka berdua telah saling mengenal di Toronto, di mana Aykroyd merupakan seorang mahasiswa di kelas improvisasi Michelle. "Dia barangkali akan dapat peran di acara kita," kata Michelle. Selama sebulan berikutnya, seiring Michelle memilih pemeran lain, hal yang sama terjadi lagi. Bukannya memilih dari ratusan orang yang dia audisi, Michelle menerima para pelawak yang dia sudah kenal atau direkomendasikan oleh teman. Michelle kenal Aykroyd dari Kanada, dan Aykroyd sendiri bersemangat sekali mengenai seorang laki-laki bernama John Belushi yang berkenalan dengannya di Chicago. Belushi awalnya bilang dia tidak akan mau muncul di televisi yang dia anggap media dungu. Namun, dia merekomendasikan seorang rekan yang sama-sama berperan dengannya dalam National Lampoon Show bernama Gilda Radner. National Lampoon Show berelevasi dengan majalah National Lampoon yang didirikan oleh penulis Michelle O'Donoghue yang tinggal bersama seorang penulis komedi lainnya bernama Anne Beatts. Mereka semua ini menciptakan musim pertama Saturday Night Live. Howard Shore, pengarah musik acara tersebut, pernah ikut perkemahan musim panas bersama Michelle. Neely Levy, koordinator talenta acara, adalah sepupu Michelle. Michelle berkenalan dengan Chevy Chase sewaktu mengantri hendak menonton Monty Python and the Holy Grail di Hollywood. Tom Schiller, seorang penulis lain, kenal Michelle karena mereka pernah pergi ke Joshua Tree untuk sama-sama makan jamur halusinogenik. Dan Aya Skiller, seorang penulis di Hollywood, membina Michelle di awal karir pemuda tersebut. Sebagian besar pemeran dan penulis asli Saturday Night Live berasal dari Kanada, Chicago, dan Los Angeles, dan semuanya pindah ke New York pada 1975. Bisnis pertunjukan di Manhattan saat itu gersang. Kenang Marilyn Susanne Miller, penulis yang Michelle tarik setelah mereka berkolaborasi dalam acara istimewa Lily Tomlin di LA. Seolah Lorne telah menurunkan kami di Mars. Ketika sebagian besar staf sampai di New York, mereka tidak kenal siapa selain satu sama lain. Banyak yang menganggap diri mereka aktivis, anti-kapitalis atau anti-perang. Setidaknya, mereka menyenangi obat-obatan rekreasional yang digemari para aktivis. Mereka naik turun lift bersama segerombolan pegawai perlente di 30 Rockefeller Center, di mana studio acara itu sedang dibangun. Kami semua berusia sekitar 21 atau 22. Kami tidak punya uang atau paham apa yang sedang kami lakukan. Maka kami menghabiskan seluruh waktu kami mencoba membuat satu sama lain tertawa, kata Schiller kepada saya. Kami tiap kali bersantap bersama, kami pergi ke bar yang sama setiap malam. Kami takut bila kami terpisah. Bisa-bisa ada yang hilang dan tak pernah ketahuan rimbanya lagi. Tahun-tahun berikutnya, dengan melesatnya Saturday Night Live menjadi salah satu program paling populer dan bertahan paling lama dalam sejarah televisi, suatu mitologi muncul. Pada hari awal SNL, tulis jurnalis Malcolm Gladwell pada 2002, setiap orang kenal setiap orang lain dan setiap orang selalu punya andil dalam urusan setiap orang lain. Fakta itu sangat menjelaskan kecocokan luar biasa di antara jajaran pemeran acara tersebut. Ada berbagai buku yang disertai kisah-kisah tentang John Belushi menerobos masuk ke dalam apartemen sesama pemeran untuk membuat spaghetti malam-malam, atau tak sengaja membakar kamar tidur tamu dengan lintingan ganja yang dijatuhkan karena ceroboh, atau para penulis menempelkan perabot penulis lain ke langit-langit
atau menelpon kantor satu sama lain untuk mengerjai, atau memesan 30 pizza ke divisi berita dan kemudian berdandan seperti penjaga keamanan sehingga mereka bisa menembus lantai dasar, mencuri pizza itu, dan meninggalkan tagihannya untuk para jurnalis. Ada diagram alir yang menunjukkan siapa tidur dengan siapa. Diagram itu cenderung rumit sebab Michelle menikah dengan penulis Rosie Schuster yang akhirnya berpacaran dengan Dan Aykroyd yang pernah mengencani Gilda Radner yang semua orang curigai mencintai penulis Alan Zweibel yang menantinya menulis buku yang menjelaskan bahwa mereka memang saling mencintai. Namun, tak ada yang pernah terjadi dan lagi pula, Radner nantinya menikah salah satu anggota band SNL. Itu tahun 1970-an, kata Miller kepada saya. Dipikir-pikir, sungguh luar biasa tim Saturday Night Live bisa bertahan. Michelle ternyata memang memilih masing-masing orang karena selera mereka yang berbeda-beda. Zweibel adalah spesialis lawak singkat menohok ala kawasan Yahudi Porchbel. Michelle O'Donoghue menulis satir-satir kelam dan pahit mengenai topik semacam pembunuhan JFK. Tom Schuller berniat menyutradarai film-film seni. Semua orang bisa menjadi kritikus sangat ketika selera mereka berbenturan. Hebat, Gert. O'Donoghue pernah berkata, ketika dia membaca naskah yang telah berminggu-minggu ditulis oleh sang aktor, lalu dia campakkan naskah itu ke dalam tempat sampah. Penulis komedi menyimpan banyak kemarahan, kata Schuller. Kami keji terhadap satu sama lain. Bila kita memikirkan sesuatu yang lucu, tapi tidak ada yang berpendapat serupa. Komentar mereka sungguh brutal. Jadi, mengapa? Mengingat segala ketegangan dan perkelihayan itu, para pencipta Saturday Night Live bisa menjadi tim yang sedemikian efektif dan produktif. Justru, tim SNL klop karena secara mengejutkan, mereka semua merasa cukup aman bersama satu sama lain untuk terus-menerus melontarkan lawak dan gagasan baru. Para penulis dan aktor bekerja di antara norma-norma yang menjadikan setiap orang merasa mereka bisa mengambil risiko dan jujur kepada satu sama lain. Bahkan, sewaktu mereka menjegal gagasan, saling meremehkan dan berebut waktu tayang. Tahu tidak selorohan, there's no I in team. Tidak ada aku dalam tim. Michelle bertanya kepada saya. Tujuan saya adalah sebaliknya. Yang saya inginkan hanyalah sekawanan aku. Saya ingin setiap orang saling mendengar, tapi tidak ada yang menghilang ke dalam kelompok. Itulah caranya keamanan psikologis muncul. Bila Anda tanyai tim Saturday Night Live, mengapa acara itu sedemikian sukses? Mereka akan membicarakan soal Lorne Michel. Ada sesuatu mengenai kepemimpinannya, kata mereka, yang menyatukan segalanya. Dia memiliki kemampuan untuk membuat setiap orang merasa didengar, untuk membuat aktor dan penulis paling pongah sekalipun untuk saling memperhatikannya. Kejadiannya menemukan bakat nyaris tidak tersaingi di bidang hiburan selama 40 tahun terakhir. Anda juga akan temukan orang yang berkata Michelle tertutup, tidak mudah bergaul, sombong, dan pencemburu, bahwa bila dia memutuskan memecat seseorang, dia benar-benar mencapakan orang itu. Michelle sendiri, yang masih merupakan produser eksekutif secara tersebut, mengatakan bahwa alasan Saturday Night Live sukses adalah karena dia bekerja keras memaksa orang menjadi satu tim. Rahasia mewujudkan itu adalah memberi setiap orang kesempatan berbicara dan menemukan orang yang bersedia cukup peka untuk saling mendengarkan. Lorne sengaja memastikan semua orang mendapat kesempatan menjabarkan gagasan mereka. Penulis Marilyn Miller bercerita kepada saya. Dia akan berkata, kita ada sketsa buat cewek-cewek gak minggu ini. Yang belum main akhir-akhir ini siapa? Dia punya semacam kekuatan cenayang untuk menarik semua orang, kata Alan Zweibel.
Saya benar-benar percaya bahwa karena itulah acara kami bertahan selama 40 tahun. Di atas setiap naskah ada daftar inisial semua orang yang menggarap sketsa tersebut, dan Lorne selalu berkata dia paling senang bila melihat semakin banyak inisial di situ. Michelle nyaris berlebihan dalam menunjukkan kepekaan sosial, dan dia mengharapkan segenap pemeran dan penulis meniru dia. Selama tahun-tahun awal acara, dia adalah orang yang memberi kata penghibur ketika menulis yang kelelahan menangis di kantornya. Dia diketahui pernah menyela latihan atau pembacaan naskah dan diam-diam menarik aktor ke tempat lain untuk menanyakan apakah si aktor perlu membicarakan tentang apa yang sedang menimpa kehidupan pribadinya. Sekali waktu, ketika penulis Michelle O'Donoghue teramat bangga akan satu prodi komersial yang vulgar, Michelle menyuruh naskah itu dibaca dalam 18 sesi latihan. Walaupun semua orang tahu lembaga sensor TV tidak akan pernah meloloskan sketsa tersebut untuk ditayangkan. Banyak pemeran dan penulis awal Saturday Night Live bukanlah orang yang mudah diajak berteman. Mereka dengan lugas mengaku bahwa bahkan kini mereka doyan bertengkar, getol bergosip, dan terkadang sungguh keji. Namun ketika mereka bekerja sama, mereka saling menjaga perasaan. Michelle O'Donoghue mungkin mencampakkan naskah Gareth Morris ke dalam tempat sampah. Namun setelahnya dia menyatakan kepada Morris bahwa dia bercanda. Ketika Morris mengajukan gagasan mengenai kisah anak-anak yang membuat depresi, O'Donoghue mengubah The Little Train That Did. Tim SNL menghindari berkelahi dengan satu sama lain. Mereka mungkin saling mengkritik gagasan, namun mereka berhati-hati agar kritik mereka tidak keblabasan. Mereka berselisih dan ribut, namun semua orang tetap punya suara pada setiap pembacaan naskah. Terlepas dari saling salib dan persaingan, mereka secara aneh, protektif terhadap satu sama lain. Semua orang menyukai semua orang lain, atau setidaknya berupaya keras berpura-pura seakan mereka menyukai semua orang. Kata Donu Novello, seorang penulis acara itu pada 1970-an dan 1980-an, sekaligus pemeran Bapak Guido Sarducci. Kami sungguh-sungguh saling percaya, meskipun itu kedengarannya sinting. Pada musim panas 2015, para peneliti Google yang menggarap proyek Aristotle telah mengumpulkan survei, melaksanakan wawancara, menjalankan regresi, dan menganalisis statistika selama 2 tahun. Mereka telah mencermati puluhan ribu potongan data dan telah membuat lusinan program perangkat lunak untuk menganalisis tren. Pada akhirnya, mereka siap mengungkapkan kesimpulan mereka kepada para pegawai perusahaan itu. Mereka menjadwalkan rapat di markas Google di Mountain View. Ribuan pegawai muncul, dan lebih banyak lagi yang menonton lewat video stream. Laszlo Bock, kepala Departemen People Operation di Google, melangkah ke atas panggung dan berterima kasih kepada semua yang datang. Hikmah terbesar yang harus Anda petik dari penelitian ini adalah bahwa bagaimana tim bekerja itu penting dalam banyak acara, melebihi siapa yang ada dalam tim. Dia mengobrol dengan saya sebelum naik panggung. Dalam kepala kita semua ada satu mitos. Kata Book, kita pikir kita butuh superstar, namun bukan itu yang peneliti kami temukan. Kita bisa ambil satu tim yang kemampuan anggotanya rata-rata, dan bila kita ajari mereka untuk berinteraksi dengan benar, mereka akan lakukan hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan superstar manapun. Mitos lain, misalnya tim penjualan harus dikelola secara berbeda dengan tim insinyur, atau tim terbaik perlu mencapai mufakat mengenai segala sesuatu, atau tim berkinerja tinggi butuh volume kerja yang tinggi agar tetap fokus, atau tim butuh berada di tempat yang sama. Namun, sekarang kita bisa katakan hal itu tidak benar. Data menunjukkan ada
universalitas dalam bagaimana tim yang baik bisa berhasil. Membuat setiap orang dalam tim merasa mereka punya suara itu penting. Namun, apakah mereka benar-benar bisa memilih atau membuat keputusan ternyata tidak begitu berarti? Begitu pula volume kerja ataupun lokasi fisik. Yang penting adalah memiliki suara dan kepekaan sosial. Untuk menciptakan keamanan psikologis, kata Book, pemimpin tim harus menjadi teladan di perilaku yang tepat. Ada daftar cek hasil rancangan Google yang bisa mereka gunakan. Pemimpin tidak boleh menyela rekan setim saat bercakap-cakap, sebab hal itu akan menciptakan norma menyela. Pemimpin harus menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dengan cara merangkum omongan rekan setim setelah dikatakan. Pemimpin harus mengakui apa yang tidak diketahuinya. Pemimpin tidak boleh mengakhiri rapat sebelum semua anggota tim sudah berbicara setidaknya sekali. Pemimpin harus mendorong orang yang kecewa agar menyuarakan frustasinya dan mendorong rekan setim untuk menanggapi tanpa menghakimi. Pemimpin harus mengungkapkan bila ada konflik dalam kelompok dan memecahkannya melalui diskusi terbuka. Ada banyak hal kecil lain yang bisa dilakukan seorang pemimpin, kata Albert Dubai kepada saya. Dalam rapat, apakah si pemimpin memotong omongan orang dengan mengatakan, "Saya mau tanya sesuatu dulu," atau apakah dia menunggu sampai orang itu selesai berbicara? Bagaimana pemimpin bertindak ketika ada yang merasa kecewa? Hal ini sedemikian samar, namun dapat berdampak besar. Setiap tim berbeda, dan biasanya dalam perusahaan seperti Google, para insinyur atau staf penjualan diajari untuk berjuang demi apa yang mereka percayai. Namun, kita perlu norma-norma yang benar untuk menjadikan perdebatan produktif, bukan destruktif. Kalau tidak, tim tidak akan pernah menjadi lebih kuat. Selama 3 bulan, Project Aristotle bergerak dari divisi ke divisi, menjelaskan temuan mereka dan menatar pemimpin tim. Eksekutif top Google merilis perangkat yang bisa digunakan tim manapun untuk mengevaluasi apakah anggota tim merasa aman secara psikologis, juga lembar kerja untuk membantu pemimpin dan rekan setim tingkat meningkatkan skor mereka. Latar belakang saya kuantitatif. Bila Anda mau saya mempercayai sesuatu, Anda harus beri saya data untuk mendukungnya, ucap Seknik Nandi, yang sebagai kepala Google Analytics Engineering menggapai salah satu tim terbesar di perusahaan itu. Sehingga melihat data itu benar-benar mengubah segalanya bagi saya. Para insinyur senang membersihkan kesalahan kecil di perangkat lunak karena kami tahu kami bisa mendapatkan efisiensi 10% lebih tinggi hanya dengan mengotak-atik sedikit saja. Namun, kami tidak pernah fokus untuk membersihkan kesalahan kecil dalam interaksi manusia. Kami menyatukan orang-orang hebat dalam satu tim dan berharap tim itu bisa bekerja sama. Dan terkadang memang iya, namun terkadang pun juga tidak. Kami nyaris tidak pernah tahu mengapa Aristotle memungkinkan kami menata orang kami. Proyek tersebut mengubah cara saya pemimpin rapat. Sekarang saya jauh lebih memperhatikan bagaimana saya menjadi teladan dalam mendengarkan. Atau apakah saya menyela omongan orang, atau apakah saya mendorong setiap orang untuk berbicara. Bila motivasi berasal dari memberikan rasa memegang kendali yang lebih besar kepada individu, maka keamanan psikologis adalah peringatan yang harus kita hiraukan ketika individu menyatu menjadi satu kelompok. Memantapkan kendali membutuhkan lebih dari pemegang determinasi diri. Menjadi subversif bisa berhasil, kecuali Anda merupakan pemimpin tim. Sewaktu orang menyatu membentuk sebuah kelompok, terkadang kita perlu memberikan kendali kepada orang lain. Pada dasarnya, itulah norma tim. Individu bersedia memberikan kendali sampai batas tertentu kepada rekan timnya. Namun, itu hanya bekerja bila mereka merasa bisa saling mempercayai. Itu hanya berhasil bila kita merasa aman secara psikologis. Dengan demikian, sebagai pemimpin tim, memberi kendali kepada anggota tim itu penting.
Sejumlah pemimpin tim di Google membuat tanda centang di samping nama anggota tim setiap kali mereka angkat bicara, dan tidak akan mengakhiri rapat sampai jumlah semua tanda centang kira-kira sama. Sebagai anggota tim, kita berbagi kendali dengan menunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan mengulangi apa yang baru saja dikatakan seseorang, dengan menanggapi komentar mereka, dengan menunjukkan kita peduli dengan cara bereaksi ketika ada yang tampak kecewa atau cemas, bukan berperilaku seolah tidak ada yang salah. Sewaktu kita menahan diri untuk tidak menghakimikan, sewaktu kita menyuarakan kekhawatiran orang lain sebagai kekhawatiran kita sendiri, kita memberi kendali kepada kelompok dan terwujudlah keamanan psikologis. Yang paling saya suka adalah ketika melihat sketsa dipentaskan dan para pemeran benar-benar tampil dahsyat di panggung, dan para penulis sketsa itu tos satu sama lain di depan monitor. Siapapun yang menanti di pinggir panggung tertawa, dan ada tim lain yang sudah mulai memikirkan bagaimana cara membuat karakter itu lebih lucu lagi kali berikutnya, kata Lorne Michel kepada saya. Sewaktu saya melihat keseluruhan tim terilhami oleh hal yang sama, saya tahu segala sesuatunya bekerja baik. Pada saat itu, seluruh tim saling menyongkong, dan setiap orang merasa seperti bintang.